Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afia Sofi, NIM 3418021. Saya adalah mahasiswa KPI semester 5. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk melaporkan kegiatan dakwah pemberdayaan saya yang saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan. Jadi saya mengambil tema tentang perempuan. Nah, lebih spesifiknya tentang pengembangan life skill disertai dengan nilai-nilai keagamaan. Pemberdayaan ini saya lakukan di Jalan Teruntung, Gang Mentari, Desa Krapyak Lor, RT 6 RW 3 Pekalongan. Nah, fokus dampingan ini lebih kepada meningkatkan kreativitas disertai dengan nilai-nilai keagamaan. Dan durasi waktu yang saya lakukan untuk pemberdayaan ini kurang lebih 1 bulan dan dikerjakan dengan 4 tahap. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kondisi umum wilayah dari Desa Krapyak Lor ini sendiri. Jadi lokasi ini terdapat di Desa Krapyak Lor, Gang Mentari, Pekalongan Utara, Jawa Tengah, Indonesia. Dan dengan jumlah penduduk kampung sekitar kurang lebih 71 jiwa, kampung ini terbilang baru karena baru pada tahun 2020 gang ini mempunyai struktur RT RW karena sebelumnya selama ini menginduk kepada kampung sebelah dikarenakan ada beberapa syarat untuk menjadi kampung yang belum terpenuhi. Dan kampung ini terletak di lahan persawahan yang dikapling dan masih banyak lahan sawah yang terbuka. Dan letak kampung ini cukup strategis dan jauh dari aerob. Selanjutnya, untuk kelompok usia yang saya dampingi, karena di sana notabene-nya banyak anak-anak ataupun banyak anak-anak remaja, jadi saya lebih fokus untuk tentang pendidikan anak-anak dan anak-anak itu sendiri. Berikut usianya, yaitu usia 6 tahun berjumlah 1 jiwa, usia 7-12 tahun berjumlah 4 jiwa, usia 12-16 tahun itu berjumlah 2 jiwa. Selanjutnya, tahap pertama yang saya lakukan adalah tahap pengenalan dan pendekatan kepada anak-anak Krapyak Lor Desa Teruntung Gang Mentari Pekalongan. Jadi yang pertama saya lakukan itu adalah mengumpulkan anak-anak dahulu, anak-anak yang terdapat di Gang Mentari ini. Karena banyak sekali aduan dari orang-orang tua mereka yang orang tua mereka ini mengeluhkan bahwa anak-anak mereka ini lebih suka bermain HP, gadget, dan juga karena daerah ini terdekat di daerah pesisir pantai, jadi orang tua mereka ini takut akan pergaulan anak-anak mereka yang ikut-ikutan dengan anak-anak lain, gitu. Dan hal pertama yang saya lakukan adalah perkenalan dulu. Selanjutnya saya mulai menanyakan problem yang mereka hadapi di di masa pandemi ini, dan juga tentang bagaimana keseharian mereka ataupun mereka ingin bertanya apa saja. Saya buka sesi pertanyaan di tahap tersebut. Selanjutnya tahap kedua yaitu dokumentasi saat menggambar dan membuat kerajinan jajan buket. Jadi tahap kedua ini saya isi dengan menggambar dan membuat kerajinan jajan buket. Jajan buket sendiri adalah sebuah kerajinan yang bisa diperjualbelikan lagi, dan hal ini menjadi nilai plus karena selain menambah kreativitas anak-anak, hal ini juga menambah uang saku untuk mereka. Dan mereka sangat antusias sekali karena mereka sangat menyukai hal-hal yang berbau dengan kerajinan ataupun kesenian itu sendiri. Selanjutnya di tahap ketiga saya isi dengan menghias makanan bekal untuk anak-anak, karena selama ini anak-anak tersebut suka jajan di pedagang pinggir jalan, yang dimana kebersihannya itu harus
harus diperhatikan. Dan juga karena lagi masa-masa seperti ini, sebaiknya kita mengurangi jajan-jajan di luar untuk demi kesehatan kita sendiri. Alangkah lebih baiknya kita memupuk rasa tentang membawa makanan bekal sendiri jika pergi bersekolah ataupun pergi kemanapun. Dan di tahap ini anak-anak sangat senang karena memang mereka ini sangat suka makan dan suka jajan. Jadi mereka sangat senang, bahkan mereka sangat kreatif dengan membuat bentuk-bentuk kartun-kartun yang lucu. Ataupun dulunya mereka yang tidak suka sayur karena makanan telah dihias, jadi mereka lebih suka makanan yang telah dihias seperti itu gitu. Di tahap selanjutnya yaitu tentang saya isi dengan ngaji Al-Quran dan mengevaluasi kegiatan mengaji anak-anak. Karena yang telah kita ketahui bahwa tidak hanya sekolah, TPQ pun juga mengikuti aturan dari pemerintah, yaitu belajar di rumah. Lalu setelah kita ketahui lebih lanjut, ternyata anak-anak di sana ini mengapa mereka bermain gadget dan lebih suka bermain media sosial, karena ternyata mereka ini suntuk atau bosan dengan keadaan yang mengharuskan mereka bersekolah dengan gadget ataupun melalui layar HP. Mereka bosan karena mereka tidak bisa bertemu dengan teman sebaya ataupun bergurau dengan teman sebaya, ataupun tidak bisa bertanya langsung kepada guru mereka, dan harus hanya dengan melihat layar HP untuk pembelajaran mereka. Akhirnya mereka melampiaskan semua itu kepada joget-joget di TikTok, melihat video di YouTube, ataupun melihat film di YouTube dan lainnya. Dan setelah kita beri edukasi sedikit, mereka sebenarnya hanya butuh berkumpul bersama teman-teman dan juga lebih berinteraksi secara langsung kepada guru mereka, karena anak-anak di sana ini sangat interaktif dan juga antusias kepada hal-hal baru. Seperti semisal kita memberikan edukasi tentang nabi-nabi ataupun tentang pahlawan-pahlawan dahulu, mereka sangat antusias bertanya, bagaimana kak ini tentang ini. Mereka sangat suka sekali tentang hal-hal baru yang mereka dapatkan. Dan alhamdulillahnya, karena di daerah pesisir tersebut masih banyak anak-anak ataupun orang-orang yang jalanan begitu. Tapi anak-anak ini sendiri tidak terpengaruh akan pergaulan sekitar, pergaulan bebas sekitar, begitu. Dan pemberdayaan ini memiliki target untuk lebih mengenali atau memahami perihal kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan juga tentang stigma yang kurang baik tentang anak-anak, dan tentu saja agar lebih mengeksplorasi kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki anak-anak. Dan anak-anak di sana patut diacungi jempol dikarenakan mereka selalu aktif dan selalu merespon apa yang kami ajarkan kepada mereka. Justru mereka lah yang rutin menanyakan apakah agenda pemberdayaan ini akan terus dilakukan atau tidak. Dan antusias belajar yang mereka miliki sangatlah besar. Bahkan mereka kerap menanyakan ilmu pengetahuan yang sebenarnya belum didapat di kelas mereka ataupun di usia mereka. Dan untuk kendala sendiri yang saya hadapi di sana adalah tidak terlalu memiliki kesusahan yang berlebih, karena anak-anak di sana gampang sekali untuk akrab kepada orang-orang luar, dan juga mereka masih gampang untuk diarahkan ataupun diedukasi. Mungkin cukup sekian laporan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.